Hai, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman viewers. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya seperti ini. Saya mau bertanya tentang akte cerai yang asli dan yang palsu. Beberapa bulan yang lalu, saya dapati akte cerai dari istri saya. Dan itu tanpa sepengetahuan saya dia gugat cerai. Tapi saya heran kok dia yang nganterin sama saya. Lalu saya tanya, mana surat perkaranya? Dia bilang nggak tahu. Pertanyaannya, sahkah tanpa salinan perkara? Nah itu yang pertama ya, sahkah suatu akte cerai tanpa adanya salinan perkara? Maksudnya adalah salinan putusan ya, bukan salinan perkara. Kemudian pertanyaan yang keduanya, lalu saya cek nomor perkaranya di situs online negeri setempat. Maksudnya di pengadilan setempat ya. Kok nggak terdaftar? Apakah itu palsu? Baik, terkait dengan akte cerai yang dimaksud oleh teman tadi ya, apakah asli atau tidak tanpa dilengkapi dengan salinan perkara, tanpa dilengkapi dengan salinan putusan. Saya jelaskan dulu ya, untuk perkara gugatan cerai bagi muslim dan non-muslim itu tentu berbeda wilayah pengadilannya. Untuk yang muslim di pengadilan agama, kalau yang non-muslim di pengadilan negeri. Kita bahas untuk yang muslim dulu nih. Seseorang yang memang rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sudah misalkan banyak pertengkaran, apalagi misalkan ada istilahnya KDRT dan lain sebagainya, sehingga mereka misalkan harus berpisah, mengajukanlah ke pengadilan agama. Nah, proses gugatan cerai di pengadilan agama itu harus sesuai prosedur, harus sesuai dengan mekanisme. Apa saja? Yang pertama tentu harus daftar dulu. Setelah daftar harus bayar panjar biaya perkara. Setelah itu baru mendapatkan nomor perkara. Barulah lanjut kepada tahapan persidangan. Dan kalau di tahapan persidangan semua persyaratan formil dan juga material menurut hakim sudah terpenuhi, maka hakim nanti akan menerbitkan putusan, akan mengeluarkan putusan. Kalau putusannya mengabulkan gugatan cerai tersebut, maka nanti akan diterbitkan oleh pengadilan agama tersebut yang namanya akte cerai plus beserta dilengkapi dengan salinan putusan. Jadi, kalau proses gugatan cerai yang sah sesuai aturan hukum, yang formal yang diajukan ke pengadilan agama berdasarkan mekanisme persidangan, maka sudah sangat pasti nanti akan didapatkan akte cerai beserta salinan putusannya kalau misalkan gugatannya dikabulkan oleh majelis hakim nanti. Nah itu ya, jadi intinya kalau misalkan prosedurnya dilalui dengan sah, formal, maka sudah pasti akan ada salinan putusannya. Nah kalau nggak ada salinan putusannya, sah apa tidak? Maka kalau berbicara ketentuan hukum, administrasi persidangan di pengadilan tentu tidak sah. Suatu akta yang diterbitkan tanpa adanya salinan putusan, karena salinan putusan itulah merupakan dasar penerbitan dari suatu akte yang dikeluarkan. Gitu. Kalau misalkan cuma aktenya doang, harus cek dulu apakah itu benar-benar dari pengadilan agama atau justru dibuat sendiri. Kalau itu dibuat sendiri ya itu sudah sangat pasti itu pemalsuan, gitu kan. Nah, gimana kalau yang diterbitkan oleh pengadilan agama? Aktenya sama dengan yang diterbitkan oleh pengadilan agama, tapi nggak ada salinan putusannya. Setelah dicek nomor perkaranya ke pengadilan agama juga tidak terdetek, nggak ada nomor perkara tersebut. Tapi aktenya itu percis dengan akte yang biasanya diterbitkan oleh pengadilan agama, tapi nggak ada salinan putusannya, maka menurut saya itu disebutnya dengan aspal. Asli tapi palsu. Asli bentuknya ya, asli bahwa bentuk akta itu adalah yang biasa dikeluarkan oleh pengadilan agama, tetapi tidak dilakukan sesuai prosedur hukum, maka itu bisa disebut dengan asli tapi palsu. Nah itu untuk yang muslim. Sekarang untuk yang non-muslim. Untuk non-muslim pengajuannya kan ke pengadilan negeri. Setelah melalui serangkaian prosedur dan mekanisme persidangan, kemudian majelis hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut, maka nanti akan diterbitkan yang namanya putusan. Nah, putusan ini nanti yang menjadi dasar bagi si penggugat maupun si tergugat untuk memproses akta cerainya di instansi yang berbeda, yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan cara membawa putusan pengadilan tadi.
Jadi akte cerainya itu tidak diterbitkan oleh pengadilan negeri, melainkan oleh catatan sipil. Beda kalau untuk yang muslim. Baik akte maupun juga salinan putusan, pengadilan agama itulah yang menerbitkan keduanya. Tapi kalau di pengadilan negeri berbeda. Suatu akta cerai yang dimaksud oleh teman kita tadi tanpa dilengkapinya dengan salinan putusan, kemudian dicek nomor perkaranya juga tidak ada di pengadilan agama tersebut, tidak terdaftar. Kalau menurut saya itu bisa dikategorikan sebagai akta yang tidak valid, akta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki kekuatan hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang otentik, dan berpotensi dinyatakan palsu ataupun juga asli tapi palsu. Hanya saja saya tidak bisa menghakimi sepihak apakah ini palsu ataupun juga misalkan dipalsukan. Itu tentu harus dicek terlebih dahulu, harus dilihat secara fisik dulu, harus divalidasi terlebih dahulu. Tapi kalau salinan putusannya itu tidak ada, nah itu sangat meragukan. Ya, sangat meragukan sekali. Dan di pengadilan agama itu, salinan putusan dan juga akta cerainya itu tidak bisa diambil oleh pihak lain. Contoh misalkan pihak penggugat mengambil akta cerai dan salinan putusan milik tergugat. Itu nggak bisa. Pengadilan akan menolak. Tidak bisa diambil oleh orang lain, harus yang bersangkutan yang ngambil. Si tergugat sendiri yang harus ngambil, orangnya langsung yang harus ngambil. Atau dikuasakan kepada lawyer, kepada advokat, itu bisa. Atau dikuasakan kepada anggota keluarga, misalkan orang tua, adik, atau kakak, itu juga bisa. Tapi kalau diambilkan oleh si pihak lawan, apakah itu penggugat, itu nggak bisa. Atau misalkan si istri yang menggugat nih, setelah diputus oleh pengadilan, terbit akta cerai dan salinan putusan. Si mantan istri ini mengambil akta cerai dan juga salinan putusan milik si mantan suami, itu nggak bisa. Di pengadilan agama saya pastikan itu tidak bisa. Itu saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.